Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah atas rahmat Allah kita bisa bersilaturahim kembali setelah 2 minggu off kajian kita karena safari Isra. Minggu kemarin juga masih suasana Isra di Masjid Nurul Ikhwan, maka kita off selama 2 pertemuan. Dan ini juga sudah akhir-akhir kajian kita, insyaallah 3 minggu lagi dari sekarang. Berarti 3 pertemuan termasuk malam hari ini. Kita juga akan tuntaskan kajian kita sebelum Ramadan, karena di bulan Ramadan nanti kita akan lebih banyak fokus ibadahnya. Jadi kajiannya kita off dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan secara maksimal ibadah yang sudah kita pelajari ilmunya. Jadi katik guna belajar terus, amalnya berkurang, amarnya tidak berkualitas. Jadi harapan kita belajar ini adalah makin baik, makin istiqomah, makin bermutu, ya, ilmu kita, ibadah kita, akhlak kita. Nah, itu harapan kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Malam ini kita akan tuntaskan bahasan tentang rukun sholat. Insyaallah tinggal 3 rukun lagi, yaitu sholawat, terus salam dan tertib. Dan insyaallah kajian minggu depan tinggal 2 pertemuan lagi, kita akan kupas masalah puasa sebagai persiapan kita untuk puasa di bulan suci Ramadan nantinya. Banyak-banyak berdoa, baik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, sebelum kajian kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa khususan ila ulama'ina wa masyayikhina wa khususan ila Ahmad Ibrahim Al-Banhawi musannif min hazal kitab Al-Jawahir An-Naqiyah fi fiqh as-sadat asy-Syafi'iyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita bahas fikih kitab Al-Jawahir An-Naqiyah tentang rukun salat. Terakhir kita bahas tasyahud. Ya, waktu itu sudah ada yang disimak hafalannya tasyahud. Dan sambungan dari tasyahud itu, pada tasyahud akhir adalah solawat. Jadi hukum solawat di tahiyat akhir, rukun solat, wajib. Minimal solawatnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek. Jadi sudah tahiyat yang sampai syahadat, ya. Nah, itu disambung dengan solawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad, udah selesai. Itu wajib. Jadi kalau cuma sampai situ, kita baca tahiyat, ya, diakhiri dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka sholatnya sudah sah. Maka mungkin ada orang yang sholatnya cepat dan tahiyatnya, apalagi terawihan, ya, asal itulah salam. Nah, mungkin dia hanya ngambil yang wajib itu saja. Jadi dia ngambil wajib baik, tahiyat sampai syahadat, terus ditambah dengan sholawat yang pendek tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina pun tidak dipakainya. Maka itu sah. Sah. Nah, cuma kita pengen sholat itu bukan cuma sah, tapi afdol. Ya. Bukan cuma melaksanakan hukumnya, tapi juga adab-adabnya. Nah, itu yang pengen kita laksanakan. Maka kita belajar.
Ya, tidak cuma ngambil yang simple-simple, yang ringkas-ringkas, yang wajib dai, walaupun sah. Kita pingin kesempurnaan. Ya, maka solawat yang paling afdol dalam solat dan di luar solat adalah solawat Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimi, ya itu solat terafdol. Ya, dibandingkan solat-solat yang lain. Maka dia dibaca dalam solat. Jadi yang lebih sempurna bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi dipakai juga Sayyidina sebagai sulukul adab, bagian cara kita, akhlak kita dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan orang tua kita tidak akan berani manggil nama langsung. Paman, sanggup manggil mbak dengan langsung? Tidak sanggup. Kurang ajar itu. Dengan kakak, kan manggilnya kakak. Apa manggil nama? Tidak ada. Ya, manggil mamang. Sanggup manggil mamang dengan panggilan nama? Saya banyak di mamang, bahkan di ye kan. Yang lah sudah bercucung manggil saya kakek, manggil ye, manggil mamang itu biasa karena saya tua keturunan. Ya, ibu saya bungsu, bapak saya bungsu, saya pun bungsu. Nah, jadi tahulah dewek hitungannya ya. Jadi saya paling terakhir, paling buncit, makanya perut saya buncit dikit. Itu karena terakhir. Ya, tidak pernah tuh yang tua-tua yang manggil aku mamang itu tidak pernah menyebut aku nama. Selalu Mang Ujo, Ye Ujo, saya dipanggil karena saya paling bungsu. Jadi Ye Ujo itu bentuk sapaan hormat, walaupun dia labu cucung, tidak berani manggil saya nama, kecuali ditanya. Nah, baru kita sebut nama. Siapa nama bapakmu? Baru kita sebut nama kan. Tapi ketika memanggil, menyapa, tidak akan berani. Nah, itu dengan sesama kita. Apalagi dengan Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina silakan pakai, yang tidak pakai kita hormati. Itu pendapat dia. Ajulah. Ya, saya tidak pernah mengajarkan kita nak bala-bala membantah masalah hilafiah, furu'iyah seperti itu. Cuma untuk kita yang lah paham hukum ini, kalau baca jangan ditinggal Sayyidina itu. Itu adab kita. Walaupun kita menghormati yang tak pakai. Yang tak pakai jangan ngatur gitu, kita punya dasar. Ya. Nah, berdebat pakai kitab, baru datang kitab petang ini, sekardus besar. Ya. Bacalah. Jadi kita punya dasar, saling hormati baik. Ini yang paling afdal pakai solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita. Jangan langsung barokah tu nak kami. Nak nyingkat kamu. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sampai itu tuntas. Ya. Nah, tapi patut kita pahami dalam selawat Ibrahimiyah tadi yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad. Sisanya itu sunnah. Sunnah. Nah, ada yang sunnahnya abad, ada yang sunnahnya hayat. Ya, solawat kepada keluarga Nabi itu termasuk abad. Berarti kalau tinggal harus sujud sahwi. Maka daripada beresiko harus sujud sahwi karena meninggalkan sholat kepada keluarga Nabi tadi, yo baca gala-gala. Kan gitu. Maka orang yang tahiyatnya singkat tadi dia harus sujud sahwi. Kalau tidak maka sholatnya kurang sempurna, ada bolongnya. Jadi biar tidak ada risiko baca kan. Ya. Dari awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ wajib. Sisanya sunat. Tapi harus dibaca. Karena meskipun sunat, sunnahnya abad. Berarti kalau tidak dipakai, sujud sahwi. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, selesai. Itu rukun salat yang ke-11, baca sholawat Nabi. Jadi yang wajib sholawat ke nabinya, ke keluarga, ke sahabat, itu sunnah. Ya. Nah, sunnah belum kita bahas. Banyak sunnah-sunnah dalam salat. Yang ke-12, wat taslimatul ula. Salam yang pertama. Nah, ucapan salam yang pertama itu rukun salat. Salam yang kedua sunnah. Yang wajib yang pertama. Minimal wa qalluhu assalamu alaikum. Jadi salam yang wajib itu minimal assalamu alaikum. Jadi kalau sudah mengucap assalamu alaikum sah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sah. Cuma saya tidak pernah dengar ya orang sholat salamnya cuma pendek itu. Bang Sidik ya, pasti sampai lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada dua pendapat memang. Menurut Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, salam cukup sampai warahmatullah. Ada hadisnya. Menurut Imam Romli berdasarkan hadis yang lain, beliau sampai wabarakatuh. Dua-duanya ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi silakan dipakai. Ya, warahmatullah saja itu berarti ikut Syekh Ibnu Hajar. Ketika sampai wabarakatuh berarti ikut pendapat Imam Romli. Dua-duanya ulama mazhab Syafi'i. Ya, ada beda pendapat. Nah, cuma cara di Yaman bagus. Kalau di Yaman, kata guru kita Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, di Yaman dipakai kedua-duanya dengan teknis yang indah tanpa mencela salah satu dari dua pendapat tadi. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya ada dengar wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Biar tak nyinggung Imam Syekh Ibnu Hajar. Ya, kan Syekh Ibnu Hajar berpendapat cuma sampai warahmatullah. Ya, biar beliau tidak tersinggung. Nah, kamu tak setuju dengan pendapat aku seolah-olah ya. Jadi diadengkan biar mengikuti pendapat Imam Romli juga. Artinya dua pendapat itu dijamakkan. Ya, dipakai kedua-duanya tanpa mencela satu sama lain. Ya. Kenapa kita lebih banyak sampai warahmatullah saja? Karena memang ada kaidah dalam mazhab Syafi'i ketika ada perbedaan pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Romli, maka yang dimenangkan pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada dua Syekh Ibnu Hajar, ada yang Al-Asqalani, ada yang Al-Haytami. Kalau yang Al-Asqalani itu ahli hadis, ya. Kalau yang Al-Haytami itu ahli fikih. Itu makanya mayoritas ya kalau mazhab Syafi'i cuma sampai warahmatullah karena lebih memilih pendapat Syekh Ibnu Hajar. Tapi cantik juga yang dipakai di Yaman. Yaman itu mayoritas mazhab Syafi'i, dia dipakai dua-duanya dengan teknik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adingnya wabarakatuh. Nah, ya. Cantik kan? Dan saya pakai yang itu. Karena langsung dapat pelajaran ini dari Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, beliau alumni Hadramaut Yaman. Wa syurutuhu asyratun. Syarat salam ini ada 10 syarat. Untuk salam itu ada 10 syaratnya. Nomor 1, at-ta'rif bil alif wal lam, fala yakfi salamun alaikum. Harus pakai alif lam. Assalamu alaikum. Ya, kalau salamun alaikum maka salamnya tak sah. Karena maknanya kurang lengkap. Maka menjawab salam ini yang sering kali salah. Seharusnya waalaikumsalam. Kan ada alif lam, assalam tuh. Sering kita jawab mana? Waalaikumsalam. Kadang kum lam. Nah, yang ngucap kum, yang jawab lam baik. Nah, itu wah Rehan ya, jangan mentang-mentang makom lah tinggi. Salam disingkat-singkat.
Waalaikumsalam nih. Kalau sholat tak sah. Jadi yang benar pakai alif lam. Assalamualaikum. Kalau ngucap itu biasanya benar. Yang sering tak benar nyawabnya. Pak dia, waalaikumsalam. Nah itu salah. Karena ada alif lam yang dibuang. Padahal alif lam itu maknanya luar biasa itu. Seluruh keselamatan itu makna alif lam. Ya. Jadi kalau alif lamnya dibuang maknanya cuma selamat waktu nyawab itu baik. Tidak lengkap. Ya, jadi tidak beda dengan good morning, good afternoon, good night itu selamat siang. Berarti siang be selamat malam nak mati lantak kalau. Kera salam itu pelit ya. Jadi ucapan salam dalam Islam bagus, tapi jangan buang alif lamnya. Kalau buang alif lam sama dengan good morning tadi, selamat pagi baik. Ya, itu tidak sempurna. Yang kedua, wakaful khitab fala yakfi assalamu alaihi. Nah, pakai huruf kaf di ujung, jangan assalamu alaihi. Ya, harus assalamu alaikum. Yang ketiga, wa mimul jam'i fala yakfi assalamu alayka. Tak boleh ngucap salam dalam salat itu assalamu alayka. Harus assalamu alaikum. Salam juga walaupun kita ketemu, walaupun hanya satu orang, tetap assalamualaikum. Jangan mentang-mentang baca bahasa Arab dikit. Kalau dewan assalamualaikum. Kalau cewek assalamualaiki. Kalau banji assalamualaikaki. Dah kata gabung lah nak tino kan. Assalamualaikaki dah kata itu. Lanang alaika. Tino alaiki. Itu tak boleh. Salam assalamualaika itu khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau untuk yang masih hidup, walaupun dewean, assalamualaikum. Jelas? Dan Nabi pernah marah dengan sahabat. Bukan marah, negor ya. Karena ketika ketemu Rasulullah, dia mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan pakai salam itu, kata Nabi. Itu salam untuk orang yang sudah meninggal dunia. Aku masih hidup. Jadi untuk yang masih hidup, assalamualaikum walaupun dia dewean. Ngapu? Pakai kum. Alaikum itu kan banyak. Karena rewang gitu nih banyak. Ada malaikat kiri kanan, ada malaikat yang depan belakang, ada malaikat rahmat, ya kan? Ada di atas, ada di mata malaikat, ada di mulut, bibir, atas bawah. Kita ada 10 malaikat. Dalam kitab Qatrul Ghaith disebutkan setiap satu orang itu ada 10 malaikat yang jago dia. Malaikat hafazah. Nah, makanya kita mengucap assalamualaikum, malaikat itu dapat juga salam. Bukan cuma uang yang gitu jingok itu baik. Itu makna dari assalamualaikum. Jadi tidak boleh diganti dengan assalamualaikum. Assalamualaihi. Ya. Itu. Wa waslu ihdal kalimatain bil ukhra falau fassala bainahuma bi kalamin lam yasiha. Tak boleh dipisah. Assalamu berhenti dulu baru alaikum. Itu tidak sah salamnya. Harus sekalian assalamu alaikum. Jangan assalamu alaikum. Terpisah. Tak boleh. Wal mualat falau sakata tawilan aw qasiran wa qasada bihi qata assalam batalat. Tak boleh terpisah lama tadi. Jangan jedah terlalu lama. Wa yakuna mustaqbilan lil qiblat bi sadrihi falau tahawwala anha batalat salatuhu. Ketika mengucap salam, posisi dada kita masih menghadap ke arah kiblat. Waalaikumsalam. Ya, jadi posisi dada ngadap kiblat karena salat itu kan syarat sahnya ngadap kiblat. Ya, sampai selesai sholat jangan berubah dari arah kiblat. Ya, maka di ucapan salam tuh hati-hati. Di salam yang wajib posisi dada masih ngadap ke depan. Assalamualaikum. Jangan noleh dulu. Takut kayak waktu noleh bukan cuma kepala yang noleh. Dada milu miring, batal sholat. Jadi assalamualaikum. Nah itu berarti sudah wajib kan? Sudah tuntas, sudah sah sholatnya. Warahmatullah baru noleh. Itu yang paling bagus. Biar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkata adik tadi kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau falau tahawwala anha, kalau dada kita miring dari arah kiblat, batalat salatuhu, salat batal. Maka kalau pun nak noleh kepala, jangan dada milu. Miring dikit batal.
Ya, itu cukup kepala saja. Wala yaksuda bihi al-khabar faqat, bal yaksudu bihi at-tahallul faqat, atau ma'al khair, atau yatlub. Nah, hendaklah jangan cuma niat mengucap salam baik, tapi niatnya juga tahallul. Ya, tahallul itu artinya kita mengakhiri salat kita. Karena salat itu baru berakhir dengan ucapan salam. Maka ketika kita mengucap salam, ada niat di hati untuk mengakhiri sholat dan menginformasikan bahwa sholat kita sudah selesai. Atau yatluku, niat secara mutlak. Artinya tidak meniatkan apapun, yang penting ucap salam, sah. Wa yuqahu halal julus walau ata bihi min qiyam la yasihu wa batalat salatuhu. Membaca salam tadi, mengucap salam ketika posisi duduk. Jangan posisi lain, melaung, misalnya tegak, nah tidak sah. Ya, wa yasma' bihi nafsuhu haitsu la mani'a falau lam yasma' bihi nafsuhu lam yakfi. Harus terdengar oleh diri kita sendiri. Salam itu jangan tubuh dewek lagi tidak dengar. Dan ini berlaku untuk seluruh bacaan dalam salat. Kalau yang wajib terdengar. Kalau yang sunnah juga terdengar. Apa yang wajib? Takbir, Fatihah, tahiyat, salam yang pertama. Ini bacaan wajib kan? Nah, seluruh bacaan wajib terdengar oleh diri kita sendiri. Walaupun sholat zuhur asar. Kalau kita lagi tidak dengar, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena rukun qauli itu harus terucap. Kalau terucap berarti harus terdengar. Bebesik lagi terdengar. Apalagi ucap. Ya. Nah, kan rukun sholat ada 3 ya. Qalbi, dalam hati, niat. Fi'li, perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu fi'li. Qauli ucapan, yang namanya ucapan harus terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Jadi syarat ukuran minimal sir itu adalah terdengar oleh kita. Kalau jahar berarti orang lain pun ikut mendengar. Nah, jangan sampai dalam sholat bacaan sholat kita tidak terdengar oleh diri kita sendiri. Ada yang sholat cuma dalam hati, itu tidak sah. Jadi takbir tidak terdengar. Lapat mulutnya, tidak kati komat kamit, itu sholat yang tidak sah. Karena belum melaksanakan rukun qauli, ucapan. Nah, kalau yang wajib, bacaan tadi tidak terdengar, tidak sah. Kalau bacaan sunnah, tidak dapat pahala. Misalnya doa iftitah, itu kan sunnah. Kalau yang kita maju doa iftitah, kita pun tidak dengar, kati komat kamit sama sekali, maka tak dapat pahala sunnah. Kalau Fatihah, itu wajib. Waktu macu Fatihah, kita dewek pun tak dengar. Sholat zuhur asar maksudnya. Ya, kita dewek pun tak dengar. Maka tak sah. Paham ya? Jadi yang bacaan wajib harus terdengar supaya sah. Bacaan sunnah harus terdengar oleh diri kita supaya dapat pahala sunnah. Intinya dua-duanya, wajib ataupun sunnah bacaan tadi harus terdengar. Ayyasma'a bihi nafsuh. Kecuali ada penghalang. Misalnya bekak. Tak juga kan? Ya, nak nyerit-nyerit lah masih tak dengar, membekak kan? Lain cerita. Wa yakuna bil arabiyah. Nah, salam tadi harus pakai bahasa Arab, kan pakai bahasa Udusud. Ya. Oke, selesai. Itulah 10 syarat sah salam sebagai penutup sholat kita. Salam yang wajib yang pertama. Yang kedua, sunnah. Noleh waktu ucap salam sunnah. Berarti kalau orang ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lurus baik ke depan, sah sholatnya. Karena hukum noleh itu sunnah. Cuma kalau sengaja ninggalkan makruh, arti makruh tak dapat pahala, rugi. Ya, jadi dalam Islam itu mudah nyari pahala, noleh baik dapat pahala. Cuma noleh waktu salam. Man lagi baca Fatihah noleh, makruh. Ada tempatnya noleh yang dapat pahala itu. Ya. Terakhir, wa tertib. Rukun sholat yang ke-13 adalah tertib. Mana tertib? Berurutan. Ya, jangan bolak-balik, sesuai urutan. Ya, dari awal sampai akhir. Jangan diputer-puter. Ya, baca surat dulu baru Fatihah misalnya kan, terbalik. Baca amin dulu baru
Fatihah, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, takbalik. Ya. Sujud dulu baru ruku misalnya kan, tidak sah kalau terbalik seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang nak ditanyakan, sudah kita tuntaskan bahasan rukun sholat. Insyaallah sisanya tentang sholat masih belum selesai. Sunnah-sunnah sholat baik abad ataupun hayat, insyaallah kalau ada umur kita lanjutkan setelah Ramadan. Minggu depan kita akan bahas tentang puasa. Masih ada 2 pertemuan tentang puasa. Kalau masih ada waktu tentang zakat fitrah yang terkait selama ibadah nanti selama Ramadan. Silakan kalau ada yang nak didiskusikan. Besok Pak Ade. Wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi masalah salam tadi. Ada yang kata Ustaz, mungkin aku baru datang jadi kurang jelas. Ada yang bau ke kiri itu membatalkan sholat. Kalau aku pribadi setahu aku mungkin sepengetahuan baik katanya. Karena dari kecil aku nyengok wong tua itu asal salam nunduk dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu membatalkan sholat Tidak ada keharusan seperti itu. Syariatnya itu adalah noleh, bukan nunduk. Noleh ke kanan. Itu pun tujuannya apa? Ketika kita noleh ke kanan, noleh ke kiri, itu maksudnya beri salam ke jamaah yang ada di sebelah kanan dan bagian belakang kita. Itu bagi imam, bagi yang di belakang imam. Jadi begitu. Ketika kanan itu maksudnya mengucap salam ke jamaah yang sebelah kanan. Baik jamaah itu manusia ataupun malaikat ataupun jin Islam yang milik salat. Itu ada niat di hati. Mengucap salam untuk jamaah yang di sebelah kanan. Manusia, malaikat dan jin. Noleh ke kiri itu juga. Mengucap salam niatnya untuk yang di sebelah kanan, baik dari sebelah kiri baik manusia, malaikat dan jin. Bagi imam niatnya memberi salam ke jamaah, ya, ke makmumnya. Bagi makmum niatnya menjawab salam sekaligus mengucapkan salam bagi yang kanan dan kiri. Itu tujuan noleh, bukan sekedar Nah kalau ke bawah apa tujuannya? Jadi tidak ada keharusan seperti itu. Cuma ya tidak jadi masalah. Tidak batal sholat, tidak. Ya. Gitu. Tapi patut kita pahami yang disyariatkan adalah noleh. Dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka seandainya tak noleh tadi, ya sholatnya tetap sah. Cuma lah kebiasaan, tak lemak tak noleh itu. Nak noleh itulah. Apalagi ada tolehan kan. Menghajar tolehannya. Sama tak baca lepas mata Raihan. Kalau Raihan langsung mutar belakang nih. Jamaah perempuan. Incaranya. Oke, ada lagi. Puas-puas kalau bertanya. Ya, sudah ini 2 kali nih. Oh, malu tak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, ini saya setahu aku kan kalau di Masjid Palembang tuh Tat, aku kan sudah sholat sunat kan. Nah, Qobliyah buat dia tuh sudah sholat isya. Berarti ke ada yang jemaah Masjid Palembang tuh di Masjid Kamboja Tat kan nyebut salam tuh assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sah apa tidak Tat? Assalamualaikum. Iya. Bagian metode Tat. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Mana lah Tat? Misalnya sah apa tidak Tat? Aku tuh metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibahas sebenarnya sah. Ya, karena ucapan salam minimal assalamualaikum. Nah, mungkin yang dimaksud Rehan dia langsung noleh.
Langsung noleh itu tidak jadi masalah. Yang penting dada jangan milu. Yang tadi saya katakan adalah kalau pacak noleh itu setelah yang wajib selesai. Yang mana yang wajib? Assalamualaikum, biar lebih aman. Sehingga kalau lah yang wajibnya udah tuntas, walaupun dada ini milu miring, tidak jadi masalah, tidak membatalkan sholat. Ya, gitu ya. Jelas maksudnya Rehan ya? Jadi lebih afdol untuk keamanan karena tidak lemak batal di penghujung sholat. Ya kan? Dikit nian itu bedanya. Noleh dada ni miluk noleh, akhirnya sholatnya batal. Jadi untuk ngambil aman, ihtiyat. Kalau bahasa fikihnya itu ihtiyat. Ihtiyaton, kehati-hatian. Maka ucapkan dulu salam yang wajib, yaitu assalamualaikum, itu kan wajib. Artinya ketika sudah diucapkan assalamualaikum, sholat kita sudah selesai. Yang warahmatullahi wabarakatuh itu tambahan, itu sunnah. Karena sudah selesai yang wajib, walaupun kamu miluk miring dadanya, tidak batal sholat. Jelas ya? Kalau dari awal lah sudah langsung noleh, takut ini kaget dada miluk miring. Paham? Kalau dada miluk miring, di awal salam yang belum tuntas tadi, dari assalamualaikum, ya, padahal belum tuntas salamnya, maka batal. Jadi untuk hati-hati, ucapkan dulu yang wajib, assalamualaikum, baru noleh. Karena tidak akan berefek apapun, tidak membatalkan sholat ketika dada pun ikut miring. Karena sudah selesai salam yang wajibnya. Assalamualaikum. Ya, gitu. Itu lebih aman. Makmum. Makmum maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas assalamualaikum, baik ke kanan dan ke kiri, ngadap ke depan dulu. Ngadap ke depan dulu. Makmum kapan? Udah selesai imam dua-dua salam. Itu yang paling afdol. Tapi tidak batal seandainya assalamualaikum warahmatullahi imam, kita lah ngiring ke boleh. Tidak batal. Tapi paling afdol selesaikan dua-duanya. Termasuk itu yang masbuk. Kapan kita berangkat untuk nambah rakaat yang kurang tadi? Setelah makmum, setelah imam, ya, selesai salam yang kedua. Itu paling afdol. Tapi boleh, ya, ketika baru salam yang pertama makmum masbuk langsung berdiri boleh. Tapi kurang afdol. Ya. Dada jangan miring. Karena terkait syarat sah salat, kan masih ingat syarat sah salat itu tahu waktu, suci dari hadas, ya, suci dari najis di badan, pakaian tempat, terus apa lagi? Ngadap kiblat. Yang namanya syarat, nah ini ya, syarat itu adalah sesuatu yang wajib di dalam sholat dan dia harus ada selama sholat itu berlangsung. Sebelum selesai sholat, syarat tidak boleh hilang. Misalnya toharoh, wudu, kan itu syarat sah sholat. Begitu sedang berdiri, baca Fatihah, terkentut, berarti batal karena hilang syarat. Itu juga dengan ngadap kiblat, tidak boleh miring dari kiblat selama kita sholat sampai tuntas, dan tuntasnya sholat adalah salam. Sebelum salamnya belum selesai, tidak boleh miring sedikit pun dari arah kiblat. Jelas? Nah, itu makna syarat. Dia harus ada selama sholat itu berlangsung. Ketika hilang syarat, sholatnya tidak sah. Jadi syarat yang tadi, yang syarat sah sholat itu harus ada selama sholat. Ya, ngadap kiblatnya, toharohnya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya masalah sholat mayit. Ada yang ngomong kalau sholat mayit itu harus lebih dari 40 orang atau 3 saf. Seandainya di lingkungan itu tidak mencapai 40, itu bagaimana, Tad? Ya. Itu fadilah. Jadi disebutkan dalam hadis itu ada dua riwayat menyebutkan 40 jamaah.
minimal. Riwayat lain menyebutkan 100 orang yang menyolatkan jenazah, maka almarhum dapat pengampunan, ya, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya memotivasi bagi kita untuk saling tolong. Kalau ada yang meninggal, ya kita ikut menyolatkan jenazah itu. Kalau kita yang rajin ngurus jenazah, biasanya kita pun akan ketika kita meninggal gage, lah rajin belurang. Contoh nyata itu tidak usah jauh-jauh Mang Mael almarhum. Mang Mael itu dari istrinya ya keluarga, bebek kami dengan Benak. Dan dari beliaunya kakak kelas di pesantren dulu, Jung Tanjung. Ya, beliau termasuk santri senior. Dan beliau itu baik luar biasa. Maka begitu beliau meninggal, tahu dewek, yo paling banyak. Karena apa? Beliau laman ngambil hari. Ya, sering nolong orang, sering ngurus jenazah, sering menyolatkan, sehingga yang dari mana-mana itu terdengar kabar itu berbondong-bondong mengajar, ya, luar biasa beliau. Karena orang baik, ya, dan rajin nolong orang. Nah, jadi itu sebagai motivasi sebenarnya, ya, bagi kita untuk rajin ikut sholat jenazah. Jangan cuma rame baik di rumah almarhum itu kelakar, untung-untung tidak main gap di situ kan. Itu mungkin tidak, jangan sampai, ya. Nah, yang berkelakar tuh ya, orang sholat di dalam, maka dia masih bercakap di luar. Terus sholat jenazah juga sunnahnya di masjid. Itu harapannya kan, kalau rumah mungkin tidak banyak nambung jamaah. Dengan di masjid itu harapannya banyak yang namanya sembahyang. Itu pun masih tidak juga. 3 sop itu juga ada dalam hadis disebutkan, itu dibuat 3 sop. Kalau disolatkan oleh 3 sop, 3 barisan jamaah, itu juga dapat pengampunan almarhum. Cuma 3 sop yang sebenarnya itu yang mana? Kan yang full. Kalau kita kan diakali orang 10 bagi 3 sop, ya tak? Akhirnya sopnya mana? 5, 3, 2 ada, ya? Pas 10. Orang 10 tadi bagi 3 sop. Itu ngakali baik sebenarnya. Ya tak? Pengertian sop itu kan baru buat sop yang kedua setelah sop yang pertama penuh, ya tak? Kalau kita ini kan tidak ngakali, orang 10 yang sembahyang tadi cuma bagi 3. Akhirnya sop pertama orang 5, sop keduanya orang 3, sop ketiganya orang 2. Memang 3 sop, cuma tak pol. Wallahu alam, apakah itu ada pengaruhnya yang dijamin dapat ampunan atau tidak, wallahu alam. Tapi rasanya ya, logika kita juga kan kurang nerimo itu. Akali akhir. Tapi mudah-mudahan tetap ada faedah. Mudah-mudahan, ya. Wallahu a'lam. Jadi benar ada hadis seperti itu. Dan seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk saling tolong. Ya, itu amal kita dan berfaedah untuk almarhum. Berguna untuk mereka. Jelas, ya? Dan kemungkinan yang tak miluk sholat itu tidak baca. Kalau baca aku rasa nak miluk. Maka perihal sholat jenazah ini harus kita ya, siarkan juga, diajarkan juga, dibimbing ke di masyarakat. Ya. Dan dalam kebagusnya sebelum sholat jenazah itu yang tokoh di situ yang ditokohkan, yang biasa jadi imam sholat jenazah, biasanya kalau di daerah ya ketip, ya kan, P2UKD, P2UKK, tokoh-tokoh aja lah. Itu sebelum sholat diterangkan dulu. Sama cak sholat apa? Hari raya kan? Biasanya kan dikasih penjelasan dulu. Nah, sholat jenazah tidak pernah dikasih penjelasan. Kalau saya imam biasanya ya, seperti misalnya dulu di Muliagung, ya, ada marbot Masjid Agung Al-Amir meninggal. Saya didaulat untuk jadi imandi kenyo, ya, terus nyolat kenyo juga saya. Sambil nunggu jamaah yang masih wudhu, saya terangkan. Ini sholat jenazah jarang kita lakukan. Niatnya ini. Takbir pertama kaki yang dibaca Fatihah. Takbir kedua kaki sholawat. Ya kan? Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa. Diterangkan. Diulangi bacaannya, sholawatnya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Lengkap dikit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lebih sempurna lagi pakai sholawat Ibrahimiyah. Kalau baca kita pakai yang paling panjang, karena sholat jenazah cuma sekali, tak diulang.
Ya, alangkah tak enaknya sholat yang cuma sekali, kita ambil yang minimalis. Yang paling pendek, kalau hafal. Cuma kalau hafal yang pendek, jadilah. Daripada tidak sama sekali. Itulah doa. Minimal Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadilah. Kalau yang hafal, bagusnya pelan-pelan. Nah, ini juga kritik untuk kadang yang jadi imam sholat jenazah itu terlalu cepat. Padahal sholat ini jarang dilakukan. Itu kadang-kadang saya kan pasti ada yang bingung di belakang itu. Apalah anak dibaca. Imam yang cepat pun. Itu saya sering perhatikan. Jadi bergoyor baik. Kenapa harus bergoyor? Sholat itu harus sempurna. Terus sholat ini cuma sekali. Ya kan? Bukan banyak ngulang berkali-kali. Sholat jenazah cuma sekali itulah. Alangkah tak enaknya yang cuma sekali tapi tidak sempurna. Jadi pakailah yang doa yang terlengkap. Kalau kita hafal. Ya, gitu. Tapi khusus imam kan pasti hafal. Mungkin imam tak hafal doa yang terlengkap itu. Imam cuma pakai Allahumma gfir lahu warhamhu. Sudah. Ya pasti cepat. Pelan saja. Santai saja. Ya, doalah yang paling sempurna. Jadi kemungkinan orang tak meluk sholat itu tadi. Tidak tahu. Ya. Yang kedua sungkan. Tidak boleh sungkan. Ya. Kalau tidak tahu kita ajari. Ya. Jadi bagus juga yang punya persatuan amal kematian bukan cuma ngurus pemakamannya saja, tetapi juga seluruh anggota itu ada pertemuan, ada perkumpulan. Yang isi itu ya mimbing ngajari sholat jenazah tadi. Belum tentu seluruh anggota itu paham. Jangan cuma niat ikut di persatuan amal kematian itu cuma ketika ada yang meninggal di keluarga kita ditakziahi, bukan cuma itu. Ya. Ini yang terbesar tuh Salman Yahya. Umuria juga yang terbanyak anggota ini. Kalau seandainya aktif semua, Masya Allah. Milu sholat gala, itu yang paling penting tuh. Ya, kalau takziah itu nomor sekian lah, karena itu sudah sunnah. Ya, yang wajib itu yang sholat jenazahnya itu. Seandainya seluruh anggota ikut menyolatkan jenazah, itu lebih dari 100, lebih dari 3 sof. Ya enggak? Nah, itu yang harus ditekankan ke depan. Ya. Hadir seluruh di pemakaman. Itu guna ada pakem itu. Bukan cuma sekedar ngumpul duit. Ya. Itu kurang. Walaupun ada fadilah. Ketika waktu nyolatkan sepi. Kan tidak enak nih. Saya ketika meninggal Kiai Zain Syukri almarhum, itu saya masih di Palembang. Itu beliau meninggal petang Kemis, malam Jumat. Dimakamkan hari Jumat, sudah sholat Jumat. Itu Jalan Sudirman, tahu deh Jalan Sudirman, itu jalan terpadat, harus tutup dari Masjid Agung ke Simpang Caritas. Ya, Pasar Cinde kan, beliau dimakamkan di masjid di Pasar Cinde itu tutup. Luar biasa, tak muat-muat. Jenazah beliau itu bukan dipikul berjalan, tapi di atas diulung-ulung, tak pacak nak berjalan lagi, saar. Luar biasa ya. Nah, kita pengen seperti itu. Ya. Lebih dari target. Target Nabi kan minimal 40. Riwayat lain menyebutkan minimal 100. Itu dapat ampunan. Kalaulah Jalan Sudirman itu full, itu berapa ribu manusia. Dan itu disiarkan TV waktu itu. Masya Allah. Alangkah bagusnya bukan cuma untuk orang-orang tertentu. Memang itu bagian dari karomah beliau tentunya ya. Karena kesolehan beliau, akhirnya banyak muridnya, santrinya, jamaahnya yang saya terkenang ketika beliau meninggal itu orang tua meninggal sedih sih sedih. Cuma tidak senangis ketika beliau meninggal. Sampai-sampai saya ketika berdoa sudah yasinan, beliau malam Jumat beliau meninggal itu, lalu dimakamkan, diyasinkan di rumah. Saya didaulat baca doa, itu tidak selesai. Tidak baca nyambung lagi doa, hilang, blank. Itu hanya terjadi dengan guru. Ternyata ada kedekatan khusus antara orang tua tetap punya kedudukan istimewa, tapi guru juga punya keistimewaan yang luar biasa. Ya, sampai tidak pacak nak melanjutkan doa, padahal saya yakin doa itu lancar. Tidak bisa ngomong lagi, tidak pacak nyebut lagi kalimat. Langsung saya dakwahum biha. Ya.
Itu harapan kita ke depan dengan pakem-pakem yang ada. Rami ikut menyolatkan. Oke, dan lagi. Ini masuk suaranya. Pojok di kamera. Oh, pojok. Boleh nambah. Pak D, apa sakit gigi ya? Tak boleh, Pak. Ya. Ini detik-detik pertemuan terakhir. Ramadan kayak gitu lama bisa. Ya. Dah lebaran, lah habis kalau ditandangi baru baca. Lanjut lagi cawisannya. Serahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah tentang kematian tadi. Waktu kakek saya meninggal dunia dari Paka Jumhuriyat tadi, dia tidak pernah aktif ke rumah kami waktu mengubur ke takziah dari pertama sampai ke 7 hari. Yang paling teraktif tuh Masjid Salmaniatat. Cuma aku kecewa berat dari pengurus Masjid Jumhuriyah karena tidak ada datang sekalipun ustadz maupun dari itu kan. Cuma kami bersabar kan, berdoa kan. Nah yang ini yang kedua almarhum kakek saya nih orangnya baik sampai dia meninggal. Dari pemakamannya tuh tetap di dalam liang lahat tuh luasnya matiku tuh luasnya Penyembahan Raihan. iya luasnya Jalan makomnya lain kan. Jadi sampai ke pemakaman tuh ada aroma wangi mawar Masya Allah. sudah tercium. Inilah saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu terus pengalaman dan Raihan itu ujian kesabaran untuk naik makom tadi ya. Jadi itu sebenarnya autokritik untuk kita semua, bil khusus untuk pengurus pakem ya kan. Jadi memang harus aktif. Siapapun yang meninggal asal anggota, bukan anggota pun sebenarnya asal sama Islam ya kan, tetap harus kita lurui. Ya, itu intinya tuh. Jangan cuma anggota terdaftar nama baik kan, ya, tapi tidak pernah ikut takziah. Kalaupun tidak sempat 3 malam, ya 7 malam jadilah. Lebih lagi. Iya. Pokoknya dan itu perlu diatur ke depan. Saya banyak ide-ide sebenarnya, makanya ada pelatihan ngurus jenazah. Ya di Masjid Agung Al-Amir itu ngundang pakem-pakem yang ada di Banyuasin ini kan. Ikut bina. Harapan kita ke depan lebih aktif tadi. Lebih banyak ikut menyolatkan. Yang takziah juga lebih banyak yang hadir. Jika perlukan dibuat daftar ya. Digilir ke jadwal. 3 malam takziah itu kalau ada 100 anggota bagi baik. Ya kan? Kalau udah baca tiap malam misalnya. Pengaturan sampai ke situ kan belum. Ya. Atau seperti di Palembang ada di beberapa wilayah itu. Jadi pakemnya itu sudah sangat modern ya, bukan cuma ngurus penggalian kubur, pemakamannya sampai tuntas, bukan hanya itu, tapi bahkan takziah itu pun itu sudah di koordinasi ya, sudah diakomodasi semuanya oleh pihak pakem. Jadi bahkan untuk sajian-sajian untuk para pentakziah itu disiapkan oleh pakemnya. Jadi sohibul musibah itu terima beres betul. Nah, ke depan kita target ya sampai seperti itu. Ya, jadi keluarga ahli musibah tidak sibuk untuk menyiapkan sajian, tapi sudah disiapkan panitia dari pakem. Anggota
persatuan amal kematian itulah yang keluruan. Ya. Jadi Raihan itu cuma curhat, baik. Iya. Izin tanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bahas tentang dari yang murtad, mulai dari istiqomah sampai yang di al-ma'mun tadi tidak sempat nanya-nanya tentang murtad ya, Tad. Jadi yang pertama nih tentang ucapan murtad. Jadi di sini ada cerita dari Fulana 1 dan Fulana 2. Fulana 1 ini sedang asik bermain game, saking asiknya itu mereka tuh bercanda secara berlebihan. Jadi sampai-sampai si Fulana 2 ini saking ladasnya mereka tuh bercanda, jadi Fulana 2 ini ngomong nemu kawan cak ini lebih baik jadi murtad. Itu dari niatnya memang bercanda. Tapi kalau kata Ustaz tadi kan kalau bicara seperti itu lah benar-benar jadi murtad. Kedua, yaitu tentang murtad yang di Masjid Istiqomah disampaikan tadi. Ya di Masjid Istiqomah tadi itu nggak salah disampaikan Ustaz, kalau misalnya kita lah sudah murtad terus kita taubat kembali. Jadi pahala yang kita selama kita lakukan di dahulu masih kecil dan hingga sekarang itu pada saat murtad di sekian umur itu kan pahalanya sudah habis karena murtad. Tetapi kalau misalnya dia bertobat dan itu pahalanya jadi nol, kira-kira masih menanggung dosa murtad itu tidak? Ya. Jadi, ya tadi saya terangkan di Mushola Al-Mu'min bahwa orang itu sudah murtad ketika sudah berniat nak murtad. Sama seperti sholat, berniat membatalkan sholat, maka sholatnya batal saat itu juga. Jadi diperbandingkan antara niat membatalkan puasa. Nah kalau untuk puasa, niat nak membatalkan belum batal. Kecuali sudah dilanyakkan niatnya tadi. Batal lagi tak? Akhirnya makan tahu, 2 piring ya kan? Batal. Ya, cuma kalau baru niat, walaupun netes liur, tapi tidak dimakan, tidak batal. Untuk puasa. Nah, ternyata puasa berbeda dengan sholat. Sholat itu baru niat nak batalkan, batal seketika. Batal saat itu juga. Demikian juga keislaman. Ya, atau murtad tadi, orang yang sudah keluar dari Islam. Begitu dia berniat nak murtad saat itu juga. Bahaya kan? Maka jangan pernah ada di pikiran pengen pindah agama. Saat itu juga sudah dia di luar Islam. Itu saking bahayanya. Dan ini masalah keimanan, ini masalah akidah. Ya, itu. Nah, terus yang saya bilang kemarin di Istiqomah terkait dengan pembatal puasa. Salah satu pembatal puasa itu adalah murtad, ar-riddah. Bahkan sebenarnya saya katakan kemarin, ketika orang murtad bukan cuma puasanya yang batal, seluruh amalan yang sudah dia laksanakan selama ini batal. Faqad habita amaluhu wa huwa minal khasirin. Amalnya batal dan dia termasuk orang yang rugi di akhirat kaki. Nah, begitu misalnya dia nyesal, murtad, astagfirullah, dia taubat. Ya, kalau taubat sebesar apapun dosa diampuni. Cuma masalahnya karena dia sudah murtad, berarti dia balik dari nol lagi. Zong. Itu rugi. Balik dari awal. Ya. Bukan cuma Pertamina yang kembali ke nol itu. Ya. Nol lagi itu. Orang yang murtad balik Islam nol lagi. Nauzubillah. Maka jangan pernah. Ya, ada pikiran pun jangan. Karena ketika kepikiran berniat nak murtad saat itu juga sudah murtad. Rugi. Iya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dibuat bercanda. Maka bercanda boleh tapi ada batasan. Jangan bercanda hal-hal yang sangat dimuliakan, sangat dihormati dalam Islam. Bahkan ada hukum-hukum tertentu yang walaupun bercanda tetap jatuh hukumnya. Misalnya mentolak istri, menceraikan istri. Penesan, berkelakar, main-main, jatuh tolak. Ya, terserah nak dia sebut tolak 1, 2, 3, walaupun main-main jatuh tolak. Maka kita suami ini pemegang kalimat tolak itu. Ya, kalau betino nak 1000 kali dia ngucap cerai, tak cerai. Lanang sekali dia ngucap cerai, jatuh. Walaupun main-main, apalagi serius. Walaupun lagi mabuk lanang tadi, dia mabuk. Dalam mabuknya dia menceraikan istrinya, jatuh tolak.
Bayangkan kan? Padahal secara umum, ya, ibadah lain, amalan lain itu kan tidak sah kecuali apa sungguh-sungguh, kan? Tapi untuk cerai ini hati-hati. Main-mainnya dianggap serius. Apalagi serius. Orang mabuk pun itu jatuh tolaknya. Nah, kecuali dia menceraikan istrinya dalam mimpi misalnya, nah, itu tidak jatuh. Atau yang masih bujang menceraikan istrinya, kawin belum nggak cerai kan? Iya rusak kan. Bini kan tidak nyerai ke bini. Kepedean itu. Ya, gitu. Itu perbandingannya ya. Jelas Ilham? Ini tentang puasa tadi. Nah, iya boleh. Tentang puasa tadi itu pernah terjadi. Sudah makan sahur, jadi ada kawan yang ngajak pergi mancing. Itu balik malam. Oleh nak balik malam tadi lihat ngawak nos. Puasa jadi batal, mau mana itu? Iya. Oleh karena kan niat tadi itu untuk sahur, untuk buka maksudnya kan? sahur untuk buka. Oh iya. Oleh karena kawan ngajak pergi mancing, baliknya malam, ngajak ngawak nos. Iya. Coba kalau ngawak nasi tadi untuk buka mungkin bagus lah. Ngawak nasi, puasa tadi batalnya merokok. Batal ya? Kenapa ya? Kira-kira ada pertimbangan enggak itu? Karena pagi di puasa lagi misalnya. Iya. Ada orang yang memang tidak wajib puasa, di antara yang haid, nifas, kan musafir, orang sakit. Nah, itu yang tidak wajib puasa. Musafir. Jadi kalau mancing tadi mungkin dianggapnya dia musafir. Cuma masalah musafir yang memperkenankan dia untuk tidak puasa atau tidak. Ya, karena tidak seluruh musafir boleh tidak puasa. Kalau musafirnya untuk mancing itu bukan perjalanan yang membolehkan untuk puasa. Karena mancing itu juga cuma untuk kehobian biasanya kan. Ya. Ya ngabis ke waktu nunggu petang baik. Ya, gitu. Jadi puasanya batal atau disengaja tak puasa itu hukumnya haram dan itu termasuk dosa besar. Meninggalkan puasa. Ya, jadi kalau memang nak mancing ya boleh, silakan. Ya, boleh. Kalaupun niatnya bawa bekal juga silakan. Cuma niatnya kalau kaget kepetangan untuk buka. Ya, cuma kalau ada niat 50-50 ini, kalau lapar untuk makan siang, ya kan? Kalau tahan sampai petang untuk buka, nah itu sudah ada niat, ya, dan itu tidak bagus. Itu ini tadi tentang laki-laki ngomong tentang cerai. Ya, Misalnya dia dengan bini kan ada masalah misalnya. Aku cerai itu sambil ngomong. Ternyata tidak dicerai itu, padahal tidak dicerai, cuma ngomong baik. ya, Batal memperkawinan. cerai sudah jatuh tolak. Bahkan ini kesepakatan ulama, ijma ulama menyebutkan bahwa ketika laki-laki ngomong cerai dengan bininya atau kalimat yang senada, cerai, tolak, ya kan, baliklah kau ke rumah orang tuamu, ya kan, larilah kau dari sini, aku tidak deman lagi dengan kau, itu kalimat-kalimat yang cerai, ya. Nah, tinggal cerainya ada dua. Kalau dengan kalimat cerai atau tolak itu walaupun main-main sah, ya. Nah, cuma kalau ngusir beleri atau beliklah aku, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak deman lagi, tidak setuju lagi, itu namanya tolak kinayah. Jadi tolak itu ada dua, ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Kalau tolak sharih kalimatnya cerai. Jadi udah jelas kalimatnya, ngajak pisah. Cerai, pisah, tolak. Ya. Kalimat ini langsung jatuh tolak. Karena dia kalimat yang jelas, sharih. Nah, kalau kalimat kinayah itu sindiran. Pakai bahasa kinayah. Misalnya ngusir, lerilah. Nah, itu tergantung niat. Kalau waktu dia ngusir tadi ada niat nak menceraikan istrinya, jatuh tolak. Jadi tergantung di laki itulah. Niatnya apa waktu ngomong itu? Waktu ngomong ngusir tadi. Kalau hanya sekedar kesel, tidak cerai.
Ya, tidak cerai. Tapi kalau di hati terbersit ada niat nak menceraikan istrinya dengan ngomong ngusir tadi, jatuh tolak. Beda dengan yang sorih tadi, walaupun kati niat, jatuh. Ya, maka hati-hati. Berarti itu hukumnya kalau anak kata dia lah ngomong cerai. Bukan laki bini lagi. Batal, bukan bini berarti. Bukan laki bini, sudah haram. Ini nikah lagi. Kalau dia masih Tergantung, tolak itu kan ada 3. Ada tolak 1, 2, 3. Kalau tolak 1 dan 2 masih pacak rujuk. Dan tidak perlu pakai akad nikah ulang. Langsung rujuk. Ya, yang ngomong dia, laki tadi aku nak balik lagi, aku nak rujuk lagi dengan ya, Dari maaf, taruhlah. ya. Kalau pacak ada saksi yang dengar bahwa dia rujuk lagi itu sudah selesai. Tak perlu pakai akad nikah baru. Kecuali sudah habis masa iddah, baru nyesal, baru nak rujuk. Nah, itu pakai akad nikah baru. Kalau tolak 1 dan 2. Lah habis masa iddah, baru nyesel. Habis masa iddah itu setelah 3 kali suci bininya tadi. 3 kali haid, baru terkenang, 4 bulan misalnya. Nyesel. Ya kan? Akhirnya nak rujuk. Boleh rujuk. Tapi pakai akad nikah ulang kalau sudah habis masa iddah. Nah, kalau dalam masa iddah, ya, tidak perlu akad nikah ulang, cukup rujuk, ya, ngajak saksi biar jelas. Nah, kalau lah tolak 3, itu tidak pacak rujuk lagi. Habis. Jadi tolak itu cuma 2 kali pacak balik. Tolak ketiga tidak bisa rujuk lagi, kecuali mantan istrinya tadi sudah nikah lagi dengan laki-laki lain. Sudah bercampur, terus bercerai pula. Dan habis masa iddah baru mantan suami yang pertama tadi baru boleh rujuk kalau galak. dia laki baru saya. Dan tak kira hendak uangnya gitu. Ya sayang kan. Dan pernikahan mantan istri tadi tidak boleh diakali. Kalau diakali itu namanya muhallil dan muhallal. Nah, dengar istilah itu? Muhallil, muhallal. Jadi diakali, dia carikan lanang biar nikahi mantan istrinya. Kalau dia rujuk lagi tadi kan, nyesel tadi. Akhirnya diakali, ngupah orang untuk nikahi istrinya. Dimodal ini kalau. Cuma dengan perjanjian, jangan kau campuri aja. Itu punya aku. Ini cuma untuk menghalalkan dia nak nikah lagi, baik. Nah, itu haram dan tidak sah. Pak balik lagi. Apa? Nanti duit, disuruh nikah, duit boleh, bini boleh. Tidak boleh, karena diakali ya. Jadi malam ini pecahnya banyak pertanyaan, mati, puasa, nikah, cerai. Lintas anu malam ini. Entah masalah. Lintas tema. Oke. Ada lagi? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah salam tadi ya. Aku pernah nyingo ada uang yang salam itu pas dia salam dia muka tangan. Assalamualaikum. Ya. Dia muka tangan. Saudara yang kedua yang nak tanya ke, ada tak hukumnya kalau kita selesai sholat subuh itu kita tidur? Oh. Itulah. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi balik tangan ketika sudah mengucap salam dalam sholat itu tidak sunnah. Ya, dari 4 mazhab tidak ada yang menyatakan itu sunnah. Tapi ada satu qaul itu dari salah satu thariqah di antara thariqah mutabaroh yang pakai itu. Ya sah-sah saja, tapi kita tidak pakai. Saya pun tidak pakai itu. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan itu karena ada dari sanad keguruan dia, maka itu ya silakan kita hormati. Tapi saya tidak pakai dan saya tidak menganjurkan pakai itu. Ya, karena memang tidak sunnah. Tidak sunnah. Tapi silakan yang nak pakai kita hormati. Kecuali yang pakai tadi milu-miluan baik. Ya, nurut-nurut baik. Nah, kalau cuma segera nurut-nurut, ya pacak kita ajak ngomong bahwa ini tidak sunnah. Maka kalau memang dia sudah dapat dari gurunya, berarti udah terus John, beliau kan ikut thariqah Sattariyah. Nah, beliau pakai itu karena memang ada sanadnya. Silakan. Tapi kalau tidak kati, tidak usah pakai. Ya, nah, beliau dapat itu dari gurunya. Saya sudah dialog sama beliau. Tapi saya tidak pakai, guru-guru saya yang lain tidak pakai. Ya. Jelas? Terus tidur sudah subuh itu makruh.
tidur sudah subuh makruh, tidur sudah asar itu makruh. Dalam kitab Al-Adab itu disebutkan salah satu dampak tidur sudah asar itu yang paling bahaya. Itu dapat menyebabkan gila. Ya, kurang akal. Ya, kalau sudah subuh tuh paling ya, bawaannya jadi lemes, jadi lesu. Dan rizkinya jadi tersendat-sendat. Kecuali memang mepet nian, kepepet nian, memang betul-betul ngantuk ya, kayak kita mungkin dari perjalanan kemarin ya kan. Nah, itu kalau sesekali tentu tidak jadi masalah. Yang tak bagus itu kalau jadi kebiasaan sehari-hari. Kalau hanya sesekali ya boleh. Namanya sesekali kan, darurat. Cuma kalaupun memang betul-betul ngantuk, usahakan jangan sudah subuh itu langsung tidur. Tunda sejenak sampai matahari terbit. Nah, itu kalau nak nyambung tidur oleh bawaan ngantuk benar ya silakan. Jadi upayakan ditahan. Kalau memang tidak tahan lagi nih, kalau memang ada sesuatu dari hal, ada faktor yang memang mendesak untuk tidur lagi, kalau tidak rasa mati putus nyawa misalnya kan, kalau tidak tidur kan ya boleh darurat. Tapi yang namanya darurat tidak tiap hari. Ya. Uzur itu tidak tiap hari. Izin itu juga tidak tiap hari. Oh, izin terus tiap hari. Izin tidak datang, izin tidak datang. Ya tiap hari setahun itu. Nah, itu bukan uzur, tak galak itu ya. Nah, jadi kalau sesekali ya tentu boleh. Coba beliau lagi hemat suara itu kayaknya. Untuk persiapan imam tarawih di lokasi pemancingan. Nah ini ada lagi Pak Ustaz. Iya. Ada orang ini puasanya boleh dibilang aktif lah, dalam sebulan tuh tidak putus. Cuman ada asa sudah makan sahur, tembus tidur langsung tidur. Kapan bangun jam 2 petang. Malah 2 petang. Iya. Tidur itu kata pernah saya bercerita, tidur itu adalah suatu pahala, tapi sudah berlebihan. Lupa zuhur, lupa asar. Iya. No. Sudah maghrib dia tahu. Ada mana pun ya ni. Sampai ke terawih. Nah, enggak tahu tu dengan zuhur dengan asar. Maghrib tahu nak pukul. Nak pukul tahu dia bang. Ada yang itu. Iya. Itu hukumnya apa lah? Kira-kira pahala tidak puasa tadi. Iya, kalau puasanya insya Allah sah. Memang ada hadis, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tapi tentu ya ada alasan ngapa dia tidur, ya kan? Mungkin untuk menghindari maksiat, ya kan? Cuma kalau memang tidurnya menghindari begawi, sungkan, penyungkan, itu ya kesia-siaan. Ya kan? Islam itu bukan agama pemalas. Islam mengajarkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah nak hidup selamanya. Kalau tidur bukan begawi, ya kan? Tidur namanya kan? Nah, ketika ibadah Islam pun mengajarkan kesungguh-sungguhan. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Beramallah untuk akhirat seolah-olah nak mati esok pagi. Maksudnya itu serius amal itu. Anggaplah ini ibadah terakhir. Anggaplah ini cawisan terakhir sehingga kita fokus. Ya, betul-betul maksimal. Gitu. Jadi kalau tidur itu justru rugi. Karena tidur itu an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kati faidah. Ya, kati faidah. Dan itu termasuk juga hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia tinggalkan yang tidak berfaedah. Tidur itu kati faidah. Sebenarnya ada syariat tidur itu, adanya tidur itu hanya untuk rehat sejenak. Bukan raihan selamanya ya. Rehat sejenak. Ya. Karena memang kita ini badan kita tetap butuh istirahat. Saya dulu di pondok itu semangat belajar tuh luar biasa. Sampai saya buat kopi ini, Moses kan ini, itu separuh gula dan kopi, separuh nyai, kental. Beri uya pula.
biar tidak tidur semalam-malam itu. Demi nak belajar tadi. Masih ngantuk. Akhirnya saya cari amalan. Dapat di kitab Silahul Mukmin, amalan biar betah melek, biar tidak ngantuk. Kalau benda baca melawan kodrat, masih ngantuk tuh lah. Padahal semangatnya waktu itu niat tidak tidur itu nak belajar. Kurang waktu belajar siang, kurang waktu belajar malam tuh pengen apa? Masih buyar tuh lah ternyata kan? Dan masih ngantuk tuh lah tadi. Masih ngantuk, tidak bisa melawan takdir, melawan kodrat. Ya, kita tetap butuh tidur itu tadi. Cuma kan jangan berlebihan. Yang salah tuh berlebihan. Kalau tidur bangun jam 2 itu, oh ya, itu sudah berlebihan dan kesia-siaan. Ya, termasuk melanggar sabda Nabi tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang Islamnya bagus, dia tidak akan melakukan yang tidak manfaat. Banyak tidur itu tidak manfaat. Menghabiskan umur. Dan tidur yang normal saja itu 7 sampai 8 jam kan, sehari semalam itu tidur normal. Dianjurkan dokter itu. Padahal kalau kiai tidurnya itu makin sedikit. Guru kita Kiai Balian tidur cuma 1 jam semalam, siang tidak tidur. Ya, dari 24 jam tidurnya hanya 1 jam. Itu beliau. Jadi berfaedah betul luar biasa ya umur beliau. Padahal sudah 84. Kita jauh di bawah beliau umurnya. Lebih banyak tidur daripada jago. Jagonya pun banyak yang sia-sia kan, nonton TV, main HP, ya, dan sebagainya, mancing masuk kan. Beliau tuh full faidah. Full faidah, belajar, nulis, maco ya kan? Ngajar. Ya, Allah. Nah, tidur yang normal 7 sampai 8 jam itu anjuran dokter kan? Kalau kita laksanakan tidur itu berarti sepertiga umur kita tidur. Maka kalau ada orang umurnya 60 tahun, tidurnya 7 sampai 8 jam sehari berarti sepertiga umurnya tidur. Jadi kalau umur 60 bagi 3 berarti 20 tahun tidur gitu. Kalau sampai umur 60 jumlah jam tidur kita sehari itu 7 sampai 8 jam. Berarti yang hidup itu cuma 40 tahun. 20 tahun tidur saya. Nah, itu kesia-siaan yang sangat banyak. Oke? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita nemen tinggal puasa, sholat kan itu kan utang Pak Ustaz ya. Ya. Nah, apalah asa pas hari puasa ibadah itu all kan. Asa 1 Syawal tuh katanya seperti bayi baru lahir. Ya. Padahal kita masih punya utang banyak kan. Apalah itu kan? Iya, benar-benar itu jarang ditanyakan, Masya Allah ya, Bang Siddiq ya. Iya. Makanya sebenarnya tidak seluruh orang yang puasa itu yang dapat faidah itu. Kayaumi waladatuhu ummuhu itu yang kati sangkut paut lagi. Jadi kalau yang masih ada utang berarti tidak pacak, bedak cak bayi, masih cak tua itulah. Iya. Karena sampai hutangnya dilunasi baru pacak dianggap selesai tadi. Ya benar. Iya. Benar. Bayi juga, mau bayi tua, benar. Iya. Itu yang tidak ada sangkut paut lagi. Berarti yang kodok udah tuntas, ya kan? Yang sekarang dilaksanakan maksimal. Nah itu yang balik cak bayi lagi tuh. Ya. Ya. Saya juga jarang mikir seperti itu. Insya Allah ya. Berarti kita perlu pertegas nanti ke depan ketika ceramah-ceramah dijelaskan juga itu maksud yang balik cak bayi lagi itu yang mana, puasa yang bagaimana? Iya, benar. Oke, masih ada? Bang Wahab? Nah, Pak Wahab. Sudah apa? Sudah ya? Malah nanya beliau selesai gitu, udah baca nak nambah lagi. Soalnya udah ketok palu. Iya.
Okey, cukup Rehan ya? Oh, masih ada. Oh. Cuma Mang Wahab lah nutup apa tu? Saya sikok lagi. Okey. Bonus. Cuma Rehan yang baca itu menganulir itu ya. Tok palu Mang Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang puasa tadi ya. Nah, kawanku nih Tat, uji katanya kalau untuk makan pisang masih puasa. Jadi aku perhati ke masih tetap batal jadi aku kan. Semua sudah aku perhati ke dia Tat ya. Itu ngimbang-ngimbang kan asap makan tuh. Ketang tuh gitu. Ay batal jadinya tuh. Ma aku dah mati kan kau niat ya Allah janganlah aku batal ya Allah. Jadi mak mana lah cara istilahnya menghindar dari godaan-godaan makanan itu Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pisang yang menggoda itu. Iya. Jadi bayang ke baik bahawa pahalanya itu jauh lebih besar dari pisang itu Rehan. Ya. Kalau kaget masuk surga dan luar biasa orang yang puasa itu, dia kaget di akhir itu disiapkan pintu khusus. Ya. Pintu khusus namanya pintu Rayyan. Nah, mirip dengan nama Rayhan kan? Ingat ke? Rayhan ya kan? Nah, pintu itu hanya berhak dimasuki oleh orang yang rajin puasa. Sudah tergoda jenggot pisang nggak? Berarti belum. Makom tu belum tinggi. Urung kau cabut ya. Balik ke kopral lagi orang jenderal. Jadi baru dengan pisang sudah tergoda. Sebenarnya ya, puasa itu memang berat dengan ujian tetapi ujian itu harus dilewati untuk bisa membuktikan bahwa kita orang yang layak untuk mendapatkan gelar muttaqin, pantas untuk masuk surga melalui pintu Rayyan tadi ya. Kalau sudah tergoda dengan hal-hal yang tidak seberapa ya, biasa baik, berarti belum. Jadi itu ujian nak naik makom Rehan ya. Mudah-mudahan dengan bisa melewati ujian pisang tadi yang lain pun bisa dilewati ya. Jadi kenangkan fadilahnya yang luar biasa. Banyak akan Allah berikan untuk orang-orang yang puasa itu. Bahkan pahalanya itu bighairi hisab, tak terhitung. Ya, balasan untuk yang puasa itu tak terhitung. Cuma Allah yang pacak merikinnya. Ya. Dan bayangkan juga puasa itu kan sebenarnya melatih kita untuk punya empati dan simpati dengan orang-orang yang saru dari kita. Makanya makai minyak wangi pun dimakruhkan. Jadi kita puasa itu sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa ada orang yang jauh lebih susah dari kita. Ya, jangankan pisang dia. Ya. Kulit pisang pun mungkin tak pacak makannya. Saking sarunya itu. Ya, ada yang cuma makan nyari sisa-sisa makanan di tong sampah. Aduh. Nah, jadi beruntunglah kita, cawisan, ilmu dapat, pahala dapat, makan dapat boleh. Ya. Jadi luar biasa, ini ibadah yang paling lemak melok cawisan ni kan? Ya. Dapat galau. Ya kan Selawat 25 ada ya? Dapat. Oh, ganti lagi ya. Ya, jadi kenangkan itu bahwa pahalanya besar dan kita lagi belajar merasakan, berempati dan bersimpati dengan orang-orang yang jauh di bawah kita kehidupannya secara ekonomi. Ya, jadi bersyukur kita masih baca ya makan nama. Ya. Sebenarnya Rehan tuh lah tahu jawabannya. Cuma karena makomnya tinggi tadi, biar berbagi, ya kan? Karena kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang pandai bertanya itu setengah dari ilmu, jadi setengah pintar, ya kan? Tidak perlu. Cuma kalau tak pacak nanya, nah, itu
Tidak katik kepintaran sama sekali. Jadi masih mending baca nanya. Ya. Iya. Kalau saya sesat jalan. Kalau kita baca maco kan. Ada tulisannya. Nah. Oke, kita cukupkan ya Rehan ya. Bisa. Allahu Akbar. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birruhum. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.